Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Amalia dari 12 MIPA 3 SMA Negeri 57 Jakarta. Di sini saya akan membahas salah satu materi yang saya sukai dari pelajaran fisika, yaitu statis. Fluida statis ini udah kita pelajari saat kelas 11. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau disebut zat alir. Kalau dibilang bisa mengalir, berarti itu berhubungan dengan zat cair dan zat gas. Nah, contohnya itu ada air, udara, gas LPG, teh manis, dan lain-lain. Fluida ini memiliki beberapa sifat, yaitu bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Nah, fluida juga terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis, fluida yang ada dalam keadaan diam, dan fluida dinamis, fluida yang ada dalam keadaan bergerak. Nah, yang pertama ini ada tekanan hidrostatis. Hidrostatika adalah ilmu yang membahas tentang gaya dan tekanan pada zat cair yang tidak bergerak. Pada tekanan hidrostatis ini, kita menggunakan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan PA atau N per meter persegi. G ini percepatan gravitasi dengan satuan meter per S kuadrat, dan H adalah tinggi zat cair dengan satuan meter, adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan di sini juga ada massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Yang kedua ada hukum pokok hidrostatis, yaitu besarnya tekanan dua jenis zat cair di setiap titik yang terletak pada satu pipa adalah sama. Pipa U, seperti pada gambar, digunakan untuk menghitung massa jenis suatu zat cair. Di sini kita menggunakan P1 sama dengan P2 karena tekanannya sama, yaitu Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Yang ketiga ada hukum Pascal. Tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pada hukum Pascal ini, kita menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang mana A1 dan A2 adalah luas penampang daerah tekan F1 dan F2 dengan satuan meter persegi. Dan F1 adalah gaya yang bekerja pada A1 dengan satuan Newton, F2 adalah gaya yang bekerja pada A2 dengan satuan Newton. Selanjutnya ada hukum Archimedes. Bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda. Pada Archimedes ini kita menggunakan rumus Fa sama dengan Rho kali G kali V, atau bisa juga dengan Fa sama dengan Wu dikurang Wa, di mana Fa ini adalah gaya Archimedes dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda tercelup. Nah, kalau Wu dan Wa ini adalah berat benda di udara dalam satuan Newton, dan Wa adalah berat benda dalam zat cair dengan satuan. Seperti pada gambar di samping, ada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Pada benda terapung, dapat dinyatakan bahwa massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan pada benda yang melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Pada benda yang tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Selanjutnya ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang dikerjakan oleh selaput permukaan tiap satuan panjang. Di sini kita menggunakan rumus gamma sama dengan F per 2L, di mana gamma adalah tegangan permukaan, F adalah gaya yang bekerja pada permukaan, L adalah panjang permukaan. Nah, tegangan permukaan ini berhubungan dengan gaya tarik kohesi. Gaya tarik kohesi adalah
gaya tarik antara molekul sejenis. Selanjutnya adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Pada kapilaritas menggunakan rumus Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Gamma itu adalah tegangan permukaan dengan satuan N per M, theta adalah sudut kontak, R adalah jari-jari pipa kapiler, G adalah percepatan gravitasi, rho adalah cair, Y adalah tinggi naik atau turunnya zat cair dalam satuan meter. Nah, terlihat pada gambar di samping ada dua pipa kapiler. Yang pertama berisi air. Pada pipa kapiler yang berisi air, permukaannya akan membentuk meniskus cekung dan memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Berarti terjadi sebuah kenaikan permukaan. Sedangkan pada pipa kapiler yang berisi raksa, permukaannya membentuk meniskus cembung dan memiliki nilai cos negatif dengan sudut lebih dari 90 derajat. Berarti terjadi penurunan permukaan. Nah, selanjutnya ada beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada hidrostatis. Pada bendungan, semakin ke bawah, dinding bendungannya akan semakin tebal. Dan apabila kita menyelam, semakin lama kita menyelam, telinga akan semakin sakit. Selanjutnya penerapan pada hukum Pascal, yaitu pada alat dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, dan tensimeter. Pada hukum Archimedes diterapkan pada kapal selam, balon udara, dan hidrometer. Selanjutnya ada contoh soal, sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Jika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 15 Newton. Bila massa jenis air adalah 10⁻³ kg per m kubik dan percepatan gravitasi 10 m per s kuadrat, maka massa jenis kaca adalah. Di sini dapat kita simpulkan kalau soal ini membahas tentang hukum Archimedes, di mana dapat diketahui bahwa berat benda di udara sama dengan 25 Newton. Berat benda di dalam air sebesar 15 Newton. Dan massa jenisnya ada 10⁻³ kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya ada 10 meter per s kuadrat. Di sini kita bisa pakai rumus FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA-nya kita bagi menjadi rho kali G kali V. V itu adalah volume benda yang tercelup. WU dikurang WA ada 25 dikurang 15. Selanjutnya kita masukin rho-nya 1000, percepatan gravitasinya 10 dikali V sama dengan 10. V-nya bisa kita dapatkan menjadi 10⁻⁻3. Untuk mencari massa jenisnya, kita menggunakan massa per volume. Massanya ini 2,5 dibagi volume yang telah kita dapatkan 10⁻⁻3. Maka hasil dari massa jenis kaca adalah 2,5 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Nah, sekian materi mengenai fluidastatis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.